Duel bergengsi Manchester United versus Liverpool berakhir imbang dengan skor 2-2. Laga berlangsung sengit selama 90 menit, kedua tim bergantian unggul. Kali ini Liverpool unggul lebih dulu lewat gol Luis Diaz di menit ke-23. MU lantas berbalik memimpin melalui gol-gol Bruno Fernandes pada menit ke-50 dan Kobbie Mainoo pada menit ke-67 di babak kedua. Barulah di ujung laga Liverpool bisa menyamakan kedudukan lewat gol penalti Muhammad Salah di menit ke-84. Skor 2-2 pun tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil imbang ini tidak cukup memuaskan bagi kedua tim. Liverpool tertahan di peringkat kedua, MU tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris Sementara di pertandingan lain ada Chelsea yang gagal merebut poin penuh saat bertandang ke markas Sheffield United di pekan ke-32 Liga Inggris. London Biru diimbangi 2-2 dalam drama gol injury time. Thiago Silva membawa Chelsea unggul di menit ke-11. Sheffield United menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat gol Jayden Bogle. Noni Madueke mencetak gol kedua Chelsea di menit ke-66. Kemenangan The Blues di depan mata buyar ketika Oli McBurnie membobol gawang Joro Petrovic di injury time dan memaksa duel berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Chelsea mengoleksi 44 poin dan berada di urutan ke-9 klasemen Liga Inggris. Sheffield United di dasar klasemen dengan 16 poin. Sementara Tottenham berhasil meraup 3 poin tambahan usai mengalahkan Nottingham Forest 3-1 di Stadion Tottenham London. Gol-gol kemenangan dari Leeds tercipta lewat bunuh diri Murillo pada menit ke-15, tembakan roket Mieke van de Ven pada menit ke-52, dan sepakan voli Pedro Porro di menit ke-58. Sementara gol hiburan Nottingham Forest diciptakan Chris Wood pada menit ke-27, memanfaatkan asis Anthony Elanga. Hasil ini membuat Tottenham menanjak ke posisi keempat dengan koleksi 60 poin. Tim London Utara berhasil menggusur Aston Villa berkat keunggulan selisih gol. Sejarah, Hübner jadi pemain Indonesia pertama tampil di J1 League. Justin Hübner mendapat kesempatan debut bersama Cerezo Osaka. Ia pun menjadi pemain Indonesia pertama yang mencatat penampilan di J1 League, kasta tertinggi sepak bola profesional Jepang. Hübner dimainkan Cerezo sebagai pemain pengganti saat timnya dijamu Albirex Niigata pada pekan ke-7 J1 League 2024. Pemain pinjaman Wolverhampton Wanderers itu masuk pada menit ke-87 atau main 3 menit di waktu normal. Messi tandai comeback di Inter Miami dengan cetak gol cantik. Lionel Messi menandai comeback-nya dengan Inter Miami usai cedera dengan menawan. Ia langsung unjuk gigi dengan mencetak gol cantik. Lionel Messi comeback bersama Inter Miami selepas pulih dari cedera saat melawan Colorado Rapids dalam lanjutan Major League Soccer di Chase Stadium, Minggu 7 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. La Pulga masuk selepas jeda saat Miami tertinggal 0-1 akibat penalti dari Rafael Navarro. Bintang asal Argentina ini tak butuh waktu lama untuk unjuk gigi. Ia bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-58. Messi tampil menonjol di laga comeback-nya ini. Meski baru bermain di babak kedua, Messi bisa bikin total 5 tembakan, 2 dribble sukses, dan 3 umpan kunci menurut data dari SofaScore. Kai Havertz masih sempurna di Arsenal. Kai Havertz sejauh ini menjadi jimat Arsenal. The Gunners selalu menang jika dia menyumbang gol atau assist. Kai Havertz menyumbang 1 gol saat Arsenal menggebuk Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris. Secara total, The Gunners memenangkan duel The American Express Community Stadium, Minggu 7 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor 3-0. Ini menjadi lanjutan kesempurnaan Kai Havertz di Arsenal. Dia selalu merasakan kemenangan saat menyumbang gol atau assist untuk Arsenal di semua ajang. Sejauh ini ada 10 gol dan 5 assist yang sudah disumbangkan Havertz untuk Arsenal. Catatan itu dibuat dalam 42 pertandingan di semua ajang. Kars Leverkusen juara Bundesliga sekaligus lewati rekor Bayern-nya Pep. Leverkusen baru saja menambah keunggulannya di puncak klasemen menjadi 16 poin dari pesaing terdekatnya, juga Bayern Munich, yang pekan ini kembali menelan kekalahan. Menurut Squawka, pada pekan ini Leverkusen-nya Xabi Alonso sudah menyamai rekor tidak terkalahkan terpanjang di awal Bundesliga dengan 28 laga yang pada musim 2015-2016 ditorehkan Bayern Munich-nya Pep Guardiola. Artinya, jika pekan depan Bayer Leverkusen bisa mengalahkan Werder Bremen,
bukan cuma gelar juara Bundesliga yang sudah bisa diamankan. Skuadnya Xabi Alonso juga akan memutus rentetan gelar juara Bayern Munchen di ajang itu, sekaligus membuat rekor baru berupa 29 laga tidak terkalahkan sejak awal musim, yang mana mengungguli rekor sebelumnya dari Bayern. Tanpa De Bruyne, Man City bisa apa? Kevin De Bruyne jadi bintang kemenangan Manchester City atas Crystal Palace. Manajer Citizens Pep Guardiola memujinya setinggi langit. De Bruyne jadi starter saat City melawat ke Selhurst Park Sabtu 6 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dia menggantikan Phil Foden yang di laga sebelumnya bermain sejak awal. De Bruyne kembali mencetak gol di babak kedua yang sempat diselingi gol Rico Lewis dan Erling Haaland. Laga akhirnya berakhir dengan skor 4-2 sekaligus menjaga peluang City menjadi juara Liga Inggris. Laga ini terbilang spesial untuk De Bruyne karena dia berhasil mencetak gol ke-100 dalam seragam City. Sejak musim pertamanya bersama City pada 2015-2016, dia jadi satu-satunya pemain yang mengumpulkan setidaknya 100 gol dan 100 assist di seluruh ajang. Gundogan pengen Barcelona jumpa Man City di final Liga Champions. Ilkay Gundogan memimpikan kembali berlaga di final Liga Champions dengan Barcelona. Gundogan ingin berjumpa dengan mantan klubnya Manchester City. Bintang sepak bola Jerman itu sukses mengantar Man City memenangkan treble di musim lalu sebelum menyeberang ke Barcelona. Kini Gundogan mengantar Barca menjajak perempat final setelah mendepak Napoli dengan agregat 4-2. Apakah aku ingin menghadapi Man City di final Liga Champions? Ya, tentu saja aku ingin sekali tampil di final bersama Barcelona. Itu akan hebat, kemudian lawannya tidak masalah, sahut Gundogan kepada Sport. Gelandang Brazil ini bakal gantikan Casemiro di MU. Perburuan gelandang bertahan baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan kini bermain merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle. MU sendiri sudah mengantongi sejumlah nama untuk menggantikan Casemiro. Mulai gelandang bertahan, muda, potensial hingga pemain teruji masuk radar Setan Merah. The Sun melaporkan bahwa MU kini punya target transfer baru untuk pos tersebut. Mereka ingin memboyong Bruno Guimaraes dari Newcastle. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar terkesan dengan penampilan Guimaraes semenjak ia pindah ke Inggris. Sang gelandang mampu beradaptasi dengan cepat di Premier League. Ia juga mampu jadi salah satu gelandang bertahan terbaik di IPL saat ini. Melempem di Arab Saudi, Benzema ngeluh tak disokong pemain hebat. Karim Benzema menjawab kritikan atas performa yang tak sesuai harapan bersama Al-Ittihad di musim ini. Striker Prancis itu merasa tak dikelilingi oleh para pemain sama hebatnya seperti di Real Madrid dulu. Meredupnya Benzema diyakini berdampak pada performa Al-Ittihad meski berstatus juara musim lalu. Namun kini mereka sudah dipastikan gagal mempertahankan gelar usai tertinggal 30 poin dari Al-Hilal yang ada di puncak klasemen dengan 7 laga sisa. Seusai Al-Ittihad ditahan imbang tanpa gol oleh Al-Ta'awun, Benzema ditanya mengapa penampilannya tak sama seperti saat membela Madrid. Ia pun menjawab belak-belakan, karena permainannya tak sama, para pemainnya juga tak sama. Saya butuh bantuan di lapangan, saya tak bisa memenangkan laga sendirian, ujar Benzema kepada Action with Walid, seperti dikutip ESPN. Chelsea kalau nggak ada Cole Palmer, duh kasihan deh. Cole Palmer sedang dalam performa impresif dan rutin berkontribusi langsung terhadap gol Chelsea dalam 5 aksi terakhir. Jika tanpa kontribusi Palmer, Chelsea bakal terpuruk. Yang paling anyar tentu saja adalah trik gol Palmer mencetak pada tengah pekan ketika membawa Chelsea meraih kemenangan 4-3 dalam laga dramatis melawan Manchester United. Merujuk WatchScore, itu merupakan laga kelima berturut-turut di seluruh kompetisi. Cole Palmer memiliki kontribusi aktif terhadap gol Chelsea, baik itu dengan mencetak gol sendiri maupun lewat assist. Dalam periode kelima laga tersebut, Cole Palmer membuat 7 gol dan 3 assist. 4 dari 5 laga ini sendiri terjadi di Premier League. Cara unik Dinamo Zagreb demi bujuk Luka Modric mudik. Luka Modric dibujuk pulang oleh klub lamanya Dinamo Zagreb. Juara bertahan Liga Kroasia itu bahkan sampai menggunakan cara unik untuk merayu gelandang veteran Real Madrid itu. Seperti diketahui, kontrak Modric bersama Madrid akan habis Juni nanti dan hingga kini belum diperpanjang. Nah, situasi ini coba dimanfaatkan oleh Zagreb. Mereka rela membeli satu halaman koran olahraga terkemuka di Spanyol, Marca, untuk mengajak Modric pulang ke Kroasia.
Begitu membalik halaman depan koran, pembaca langsung disajikan gambar jersey biru bernomor 10 satu halaman penuh dengan nama Modric. Lalu tertulis tagar dalam bahasa Kroasia dan Spanyol yang kira-kira berarti, bergabunglah dengan kami, ini pilihan paling masuk akal yang ada.